Langkah pertama yaitu kupas dan cuci pirnya, kemudian timbang sebanyak 200 gram. Selanjutnya, pir ini akan kita haluskan menggunakan blender. Nah, ini sudah kita masukkan dalam blender, kemudian kita tambahkan 150 ml air. Setelah itu kita blender sampai merata. Setelah di blender, langkah selanjutnya yaitu kita saring buah pirnya dan kita ambil sarinya saja. Ini saya saringnya menggunakan kain. Nah, ini adalah hasil sari dari buah pirnya. Kemudian ini akan kita tambahkan 150 gram gula pasir dan akan kita diamkan semalaman. Nah, oke, kita aduk. Jangan lupa nanti wadahnya ini kita tutup dan kita simpan di suhu dingin. Nah, jadi ini adalah hasil pengeraman sari buah pir yang sudah kita campurkan dengan gula selama semalaman. Kemudian langkah selanjutnya ini akan kita panaskan. Nah, jadi kita akan panaskan selainya nih. Kita larutkan. Jangan lupa apinya itu api kecil ya. Nah, jadi selama perendaman semalaman itu gulanya kan masih ada nih. Jadi kita akan larutkan sampai gulanya itu larut semua. Nah, ini kira-kira gulanya itu sudah agak larut. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masukkan 1 sendok makan CMC, perasan jeruk nipis, dan tepung maizena. Nah, selanjutnya kita aduk sampai semuanya itu tercampur rata dan teksturnya itu menjadi kental. Pastikan tidak ada gumpalan. Nah, jadi ini adalah tekstur jam yang sudah mengental. Ini masih terdapat beberapa gumpalan. Tadi itu ada kesalahan, seharusnya itu tepung maizenanya itu dilarutkan dengan air terlebih dahulu agar memudahkan untuk mencampurkannya. Nah, apabila jamnya sudah jadi, nanti ini akan kita diamkan sampai dingin dan kita masukkan ke dalam toples yang sudah kita sterilkan. Jadi ini adalah hasil jam yang sudah jadi. Ini kita bagi dua, yang pertama suhu ruang dan suhu dingin, lalu kita mati. Nah, jadi ini adalah hasil pengamatan jam setelah didiamkan semalaman. Bisa kita lihat pada suhu dingin, jamnya itu terlihat lebih kental. Dari segi teksturnya itu sangat kental sekali. Kemudian dari segi warnanya itu masih sama. Dari suhu ruang juga. Untuk di suhu ruang teksturnya itu sedikit lebih lembek dibandingkan dengan suhu dingin. Dari segi rasa masih sama, yaitu rasa khas jam, manis keasaman, dan dari segi aroma yaitu aroma khas jam buah pir. Jadi ini adalah pengamatan jam pada hari kedua. Ini bisa dilihat sendiri. Dari segi warnanya itu untuk ini suhu ruang itu hampir sama ya, masih sama seperti yang kemarin. Dari teksturnya juga dia masih kental. Dan dari segi rasanya itu masih sama. Yang di suhu dingin juga sama, teksturnya itu kental. Kemudian warnanya itu masih sama, aromanya itu masih sama, dan rasanya juga masih sama.
Nah, jadi ini adalah pengamatan hari ketiga. Ini bisa dilihat teksturnya itu masih kental yang di suhu ruang. Kemudian warnanya itu masih sama. Dan aromanya itu masih menunjukkan aroma jamir. Kemudian dari segi rasanya itu masih sama. Ini yang di suhu dingin. Teksturnya itu masih sama, aromanya masih sama, rasanya pun masih sama. Jadi dari ketiga hari ini belum ada perubahan yang signifikan dari jamir tersebut.